Halo bro, balik lagi di channelnya Pulse Color konten film nih. Nah, bagaimana nih kabar kalian? Semoga sehat-sehat saja ya. Oke guys, di video kali ini Mimin mau bahas film India yang berjudul Sarai Nadu. Film ini dibintangi oleh Allu Arjun, yang tentunya aktingnya bukan kaleng-kaleng guys. Oke guys, daripada penasaran yuk Mimin ceritain. Film dimulai dengan memperlihatkan sekelompok orang yang menghampiri kakek tua yang sedang duduk, di mana pemimpin kelompok ini bernama Pikram, orang yang sangat ditakuti di daerah tersebut karena kekejamannya. Dan juga Pikram adalah anak dari seorang gubernur. Ia bermaksud untuk membeli tanah kakek tua itu, namun si kakek tua itu menolak untuk menjual tanahnya. Dan tiba-tiba karena si kakek menolaknya, Pikram membunuhnya dengan cara mengerok lehernya. Hari berikutnya tampak seorang perempuan menemui pengacara untuk meminta bantuan agar bisa menuntut orang yang merebut tanah mereka dan menahan menantunya. Karena polisi dan pejabat setempat takut pada orang itu. Pengacara itu pun menanyakan siapa orang yang menahan menantunya. Ia pun mengatakan namanya adalah Masud Pahlewan. Sontak saja mendengar nama tersebut, si pengacara kaget dan ketakutan. Akhirnya dia memohon maaf kepada ibu tersebut karena tidak bisa membantunya. Dia pun menyarankan untuk meminta bantuan kepada seorang pengacara yang bernama Sripati. Ia mengatakan bahwa Sripati bisa membantunya. Sripati tidak suka pergi ke pengadilan, karena dengan pergi ke pengadilan dia tidak bisa mendapatkan keadilan. Dia biasa menyelesaikan di luar pengadilan dengan keponakannya bernama Gana sebagai tukang pukulnya. Selanjutnya Shinsu berpindah ke sebuah kantor tempat ayahnya Gana yang bernama Umapati, yang sedang berbicara dengan temannya Jai Prakash. Jai Prakash bermaksud meminta bantuan karena di daerahnya banyak tanah yang direbut oleh Pikram. Orang yang sedang bersamanya adalah putra dari kakek yang dibunuh oleh Pikram. Namun Umapati memohon maaf karena tidak bisa membantunya, karena sampai saat ini tidak ada seorang pun yang bisa melawannya. Esok harinya Gana diminta untuk menemui seorang gadis di desa yang bernama Laksmi atau Janu. Tak lain adalah putri dari sahabat ayahnya yaitu Jai Prakash, yang merupakan mantan pejabat yang dikenal sangat baik. Namun tiba-tiba di tepi jalan mobil terhenti karena Gana melihat seorang gadis cantik yang membuatnya terpesona. Gana pun langsung turun dari mobil dan menemui gadis itu. Tanpa basa-basi Gana mengungkapkan isi hatinya. Namun sayang Gana mendapat penolakan dan Gana pun jadi galau. Gadis itu adalah Hansita. Dia seorang pejabat daerah setempat. Shinsu beralih ke rumah Pikram dan tampak kedatangan tamu seorang pengusaha yang bernama Pirendra. Dia bermaksud meminta bantuan pelindungan hukum kepada Pikram karena dia telah memperkosa dan membunuh seorang gadis. Pikram mau membantunya dengan syarat dia menyerahkan sebidang tanah yang dia miliki. Pirendra akhirnya menyetujuinya. Di tempat lain kita didatangi sepasang orang tua yang tak lain adalah orang tua korban pembunuh Pirendra. Mereka meminta bantuan kepada Hansita untuk mendapatkan keadilan persidangan. Hansita mengiyakan dan akan membantunya. Setelah sampai di rumah, Gana ditanya oleh ayahnya mengenai gadis yang ditemuinya. Lalu Gana menceritakan bahwa Laksmi tidak menyukai karena Gana suka bertengkar. Dengar itu ayahnya tampak kecewa. Selanjutnya di pengadilan ketika Gana dan pamannya pulang, tak sengaja Gana melihat Hansita tampak kebingungan karena pengacara tak kunjung datang. Di sana Hansita mendampingi orang tua korban yang dibunuh Virendra. Gana dan pamannya memutuskan melihat ke dalam persidangan. Lalu sidang pun dimulai. Hakim mulai menanyakan kepada orang tua korban di mana pengacara dan bukti-buktinya. Mereka pun menjawab, "Saya tidak tahu keberadaannya." Karena mengetahui pengacara orang itu tidak ada, Gana pun meminta pamannya untuk menggantikannya dan meminta menunda ke pengadilan. Namun beberapa saat hakim akan menyetujui pengacaranya,
Pengacara Pirendra mengajukan keberatan dan malah memutarbalikkan fakta. Ia mengatakan bahwa gadis itu sudah hamil 6 bulan dengan beberapa bukti palsu. Ia juga mengatakan bahwa polisi sering menangkap gadis itu di kamar hotel dengan dukungan kesaksian palsu seorang polisi. Mendengar itu, orang tua korban merasa sangat terpukul dan malu. Hakim pun memutuskan bahwa kasus diberhentikan karena ketiadaannya bukti. Hansita pun nampak sedih melihatnya, begitupun juga Gana. Kemudian Gana memutuskan untuk pulang. Tapi setibanya di depan pintu keluar, Gana kaget terlihat kedua orang tua tersebut jatuh dari atas gedung. Gana berusaha membawanya ke rumah sakit, namun sayang orang tua itu sudah meninggal. Atas kejadian itu Gana sangat murka dan berniat untuk membalaskan dendam pada Virendra. Terlebih karena melihat Virendra mengatakan bahwa hukumnya berpindah kepada orang kaya. Malam harinya Gana memberikan pelajaran ke Virendra ketika mereka sedang asik di sebuah diskotik. Gana pun mengajarnya sampai membuat kaki Virendra terpotong. Terkait hal itu, Vikram sangat marah dan menanyakan siapa yang berani melakukannya. Tapi tak satu pun dari mereka yang tahu. Hari berikutnya Gana beserta ayahnya pergi menghadiri acara pensiunan seorang perwira polisi bernama Ranjib. Selang beberapa menit Vikram dan anak buahnya serta menghadiri acara tersebut. Di sini Vikram untuk pertama kalinya bertemu Gana. Dan Gana pun menyadari bahwa Vikram sedang menatapnya dengan tatapan permusuhan. Saat Gana ingin pergi, ia melihat Hansita yang turut hadir di acara itu. Karena Gana menyukai Hansita, Hansita memintanya berjanji untuk tidak berkelahi lagi. Scene berpindah di mana Gana mengucapkan janji untuk tidak berkelahi. Kemudian tiba-tiba terjadi sebuah ledakan yang membuat ketakutan para pengunjung kuil. Lalu terlihat seorang gadis yang berlari dan memanggil Gana yang tak lain adalah Janu, dalam keadaan berlumuran darah di wajahnya. Melihat kejadian itu, Hansita memegang erat tangan Gana agar tidak ikut campur. Tapi Gana tambah emosi dengan apa yang dilihatnya. Lalu Gana meminta untuk Hansita melepaskan tangannya dengan nada yang penuh kemarahan. Gana pun dengan sigap mengambil tombak besi dan melemparkannya. Gana pun akhirnya membawa Janu pulang ke rumahnya. Janu menceritakan apa yang sebenarnya terjadi saat itu. Gana dan pamannya datang menemui Janu di desa sehingga membuat mereka berdua menunggu sangat lama. Calon pengantin wanitanya tak kunjung datang. Kemudian mereka berdua menemui Paman Jai Prakas yang sedang rapat untuk menanyakan calon wanita yang akan dijodohkan dengannya. Tapi Paman Jai berkata jika Gana tidak bisa menemui Janu, dikarenakan Janu tidak berada di sana. Paman yang lainnya pun menjelaskan bahwa Janu melawan perusahaan minyak yang merugikan masyarakat desa. Mereka tahu kalau Gana akan ke desa, makanya mereka menculik Janu dan membawanya ke tempat Obul Redi agar masyarakat mau menyerahkan tanah tersebut. Di sini Obul Redi adalah kaki tangannya Vikram. Gana kemudian mendatangi Obul Redi untuk membawa Janu dan mencari siapa yang bernama Obul Redi. Namun anak buahnya malah menantang Gana yang membuat Gana menghajar anak buah si Obul Redi. Lalu Gana sekali lagi memanggil nama Obul Redi, namun si Obul sendiri berpura-pura tidak tahu. Gana pun memutar tangannya yang terlihat cincin bertuliskan Obul. Gana pun berhasil membawa Janu dan berkas penduduk desa. Paman Sripati menyerahkan berkas itu kepada Paman Jai karena bertanya tentang siapa di balik semua ini. Tapi Paman Jai enggan memberitahukan itu dan mengalihkan pembicaraan. Lalu Gana meminta tolong kepada Paman Jai agar tidak memberitahukannya kepada ayahnya jika sudah berkelahi, dan mengatakan kalau putri Paman Jai sudah menolaknya untuk diperjodohkan, Saat Gana pergi, Janu menangis lalu meminta ayahnya agar menikahkan dirinya dengan Gana. Di sisi lain, Obul yang tidak terima lantas melapor kepada Vikram.
Mereka mendatangi Paman Jai dan penduduk desa, lalu mereka membunuh semua yang ada di sana. Bahkan mereka melindas dan menyeret tubuh korban dengan traktor hingga bercampur dengan tanah. Tak berhenti di situ, Paman Jai ditusuk oleh Vikram karena tidak mau mengatakan nama yang menghajar Obul. Janu yang melihat ayahnya yang sedang sekarat dan berlumuran darah langsung menghampirinya, dan Paman Jai menyuruh Janu mencari Gana agar dirinya selamat. Lalu Paman Jai pun tewas, dan Janu berlari dengan berlumuran darah. Ia dikejar-kejar oleh anak buahnya Vikram. Semua orang sangat terpukul mendengar kisah Janu. Ibu Gana pun menawarinya minuman. Janu justru berkata, "Saya lapar. Saya sudah 4 hari tidak pernah makan. Saya kira saya akan mati sebelum bertemu dengan Gana." Janu pun diantarkan makanan oleh ibunya. Lalu Gana berbicara kepada ayahnya. Ia merasa bersalah karena tidak mengajar penjahat sampai ke akar-akarnya. Dan ayahnya berkata sebenarnya tidak ada yang bisa menghentikan Vikram karena Vikram adalah anak dari menteri. Ayahnya dengan yakin meminta Gana untuk menyelesaikan sistem bejat ini, karena jika tidak diselesaikan seluruh negara ini akan hancur. Lalu Gana dan keluarganya mengantarkan Janu pergi berobat ke rumah sakit. Saat Gana ada urusan dan pamit keluar, tiba-tiba Janu diculik oleh Vikram dan dibawanya ke rumahnya. Vikram bertanya kepada Janu, di mana keberadaan Gana sembari menodongkan pistol. Tak beberapa lama Gana pun datang. Vikram yang melihat itu mencoba menembak Gana, namun pistolnya itu tidak ada pelurunya. Dan Gana berkata dia sudah mengajar Obul dan semua anak buahmu, yang tersisa hanya kamu. Lalu Vikram Danus menyebut mereknya sendiri alias siapa dirinya. Karena kesal, Gana menghancurkan barang-barang milik Vikram dan menghajar habis anak buahnya. Mas! Lalu Gana menyiram bensin pada Vikram, lalu menyuruh Janu untuk membakarnya, mengingat semua kejahatan terhadap masyarakat dan keluarganya. Tapi Janu enggan dan berkata kalau dia tidak ingin membunuh Danus dengan mudah. Janu ingin seluruh dunia tahu kejahatannya dan harus dihukum berat. Gana pun melemparkan korek itu dan Vikram pun berlari dengan memecahkan kaca jendela. Janu pun menatap Gana dan mata berbinar-binar, lalu memeluknya. Singkat cerita, berita tentang penyerangan yang terjadi pada anak menteri itu menyebar. Perdana Menteri akhirnya menemui anaknya. Di samping itu, EGP menanyakan perihal penyerangan Vikram. Gana kemudian mengakui kalau dirinya lah yang melakukannya. Lalu mereka mendatangi konferensi pers dengan membuat skenario dan menceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Gana berkata kalau dirinya adalah penggemar Vikram. Dia datang ke rumah Vikram untuk memintanya pekerjaan. Dan Vikram memberikan pilihan antara bekerja di Hitachi buatan Jepang, Dragon Company buatan Cina, atau Apple buatan Amerika. Vikram berkata kalau dalam pekerjaan merek itu sangat diperlukan. Gana melanjutkan dan berkata bahwa Vikram adalah seorang pengecut dan jahat. Tiba-tiba wajah Vikram kesal penuh dengan emosi. DGP kemudian menanyakan apakah kamu punya bukti. Kalau Gana menjawab dengan menunjukkan foto para korban yang mati di tangan anak buah Vikram, dan yang tak lain adalah Obul Reddy. Lalu DGP meminta Gana mengantarkan untuk menangkap Obul. Vikram pun khawatir akan segera menelpon Obul, tapi sayangnya mobil sudah terlebih dahulu disergap. Keributan pun terjadi. Tapi setelah Gana menunjukkan wajahnya, Obul pun ketakutan dan meminta polisi agar menangkapnya saja. Obul kemudian memberikan keterangan bahwa ia hanya melakukan apapun yang diperintahkan Vikram dan memberitahu bahwa Vikram sudah membunuh 21 orang di daerah sini dan saya siap menjadi saksi. Scenes berpindah di kantor polisi. Ayah Gana dan pamannya sedang berbicara dengan DGP mengenai kasus tersebut. Tapi tiba-tiba Vikram datang dan bertanya, "Apakah kamu akan menangkapku?" Lalu DGP ditembak beberapa kali. Umapati tidak terima dan akhirnya Vikram menembaknya juga. Namun Surapati langsung melindunginya dan membuatnya terkapar. Perdana Menteri dan Vikram menculik ayah Gana supaya Gana datang. Setelah Gana berada di hadapan mereka, ia tidak bisa berbuat apa-apa karena ayahnya sedang ditawan. Kemudian pengikut Danus mengajar Gana dan Gana hanya diam saja. Tapi mereka ingin segera membunuh paman Surapati. Ayah Gana lalu berkata, "Mereka akan membunuh pamanmu." Seketika Gana bangkit dan menghabisi para anak buah Vikram.
Dia berlari dan menusuk Perdana Menteri. Gana pun menghampiri pamannya dan meminta pamannya memberikan waktu sebentar untuk menghabisi penjahat itu. Setelah itu ia akan mengantar paman ke rumah sakit dan Gana pun bertarung dengan Vikram. Gana segera membawa Mahapati ke rumah sakit dan untung saja nyawanya masih bisa tertolong. Lalu Gana dipanggil media untuk dimintai keterangan. Lalu Gana berkata kalau dia melihat Perdana Menteri dan anaknya dibunuh di depan matanya oleh teroris dan mengatakan bahwa Perdana Menteri sudah berkorban demi negara. TGP juga mengatakan hal yang sama dengan Gana. Sondak membuat ayah Gana terkejut terheran-heran. Anaknya malah mengarang cerita yang sudah menutupi cerita sesungguhnya. Lalu berkata kalau Perdana Menteri memberinya wasiat sebelum meninggal supaya Hansita untuk menjadikannya Perdana Menteri selanjutnya. Mereka semua pun bertepuk tangan gembira. Film pun habis.